Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya Nadia Umabibah dan Nilna Rizky Bariroh akan menjelaskan tentang manusia dalam perspektif Islam, filsafat dan ilmu pengetahuan. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat manusia sebagai makhluk rasional dan peran manusia sebagai khalifatullah. Hakikat manusia sebagai makhluk rasional yaitu makhluk yang punya tenaga untuk menggerakkan hidupnya. Yang kedua, punya sifat rasional dan tanggung jawab. Selanjutnya, mampu mengarahkan pada hal-hal yang positif. Makhluk yang selalu berkembang dan makhluk yang selalu melibatkan diri dalam usaha untuk mewujudkan apa yang dia impikan. Yang terakhir yaitu mudah terpengaruh dalam hal sosial. Misalnya, jika ada tren baru, makhluk manusia itu akan dengan mudah terpengaruh dengan hal-hal tersebut. Hakikat manusia sebagai makhluk rasional secara umum itu adalah manusia adalah hewan yang berpikir karena memiliki nalar intelektual. Dan yang terakhir, peran manusia sebagai khalifatullah itu harus menjaga dan tanggung jawab atas dirinya, atas orang lain, dan alam yang jadi sumber kehidupannya. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Nilna Rizky Bariroh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nadia Umum. Selanjutnya yaitu terkait potensi-potensi dasar manusia dan implikasinya terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu sistem pendidikan Islam harus dibangun di atas kesatuan antara pendidikan qalbiyah dan akliyah. Yang kedua yaitu pendidikan Islam harus mengupayakan ke arah pengembangan potensi yang dimiliki manusia. Yang ketiga yaitu pendidikan Islam harus dijadikan sarana yang konduktif bagi proses transformasi ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Yang keempat yaitu konsep hakikat manusia dan fungsi penciptaannya dalam alam semesta harus sepenuhnya diakomodasikan dalam perumusan teori-teori pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu tentang manusia dalam perspektif Islam, filsafat dan ilmu pengetahuan. Manusia dalam perspektif Islam, filsafat dan ilmu pengetahuan itu dapat dilihat pada awal abad 20 ya. Pada awal abad 20 itu ada seorang dokter dari ahli biologi berkebangsaan Prancis yang bernama Maurice Bucaille. Ia telah menulis tentang fase-fase perkembangan manusia mulai dari embrio. Kejadian manusia pada awalnya terjadi karena pembuahan dalam saluran telur atau yang disebut dengan tuba falopi. Ada suatu telur yang memisahkan dari ovarium pada saat terjadi siklus menstruasi yang menyebabkan pembuahan oleh sperma laki-laki atau yang lebih populer dengan sebutan spermatozoa. Satu sel benih sudah memadai dan cukup walaupun ia mengandung puluhan juta spermatozoa. Nah, itu tadi tentang manusia dalam perspektif Islam, filsafat dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu manusia dalam dimensi antropologis, sosiologis, teologis dan pedagogis. Manusia dalam dimensi antropologis yaitu di sini konsep manusia selalu dirumuskan oleh kelompok tertentu secara struktural. Ya, secara struktural memiliki kemungkinan mengekspresikan ideal budayanya. Ya, di sini dapat terlihat dari sejarah yang menyatakan bahwa kelompok bawah tidak memperoleh kesempatan secara struktural untuk merumuskan cita-cita kemanusiaannya secara verbal dan mewujudkan secara nyata dalam kehidupannya dalam masyarakat. Yang kedua yaitu manusia dalam dimensi sosiologis. Yang dimaksud di sini yaitu secara hakiki manusia juga sebagai makhluk sosial ya. Manusia dilahirkan ke dunia dalam kondisi yang lemah tak berdaya. Dia tak mungkin melangsungkan kehidupan tanpa orang lain. Nah, di sini kan muncul dimensi sosiologis bahwa manusia itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Gitu. Konsep Islam mengenai sosialitas di sini yaitu
menghendaki agar setiap orang Islam itu selalu memelihara hubungannya dengan sesama manusia, dengan sesama Tuhannya. Selanjutnya yaitu manusia dalam dimensi teologis. Teologi sendiri di sini teologi ya itu merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama ya. Nah, di sini dalam dimensi teologis ini dapat dikatakan bahwa manusia terdiri dari dua substansi, yaitu materi yang berasal dari bumi dan ruh yang berasal dari Tuhan. Ya, itu sangat berbeda sekali dengan malaikat ya, yang hanya merupakan makhluk ruhaniah, dan hewan makhluk yang bersifat jasad material. Selanjutnya yaitu manusia dalam dimensi pedagogis ya. Dalam melaksanakan pendidikan, peranan pendidik itu sangat penting ya, karena bertanggung jawab dan menentukan arah pendidikan tersebut ya. Nah, di sini di dalam dimensi pedagogis itu manusia itu sendiri tidak lepas dari potensi psikologis yang dimilikinya. Secara individual itu berbeda dalam abilitas dan kapabilitasnya. Dari kemampuan individual manusia itu dengan lainnya, dengan berbeda-bedanya kemampuan untuk dididik, itulah fungsi pendidikan pada hakikatnya adalah melakukan seleksi melalui proses kependidikan atas diri pribadi manusia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.